Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Abby. Dan saya Jason. Kami adalah bagian dari tim migrasi cloud di Atlassian. Hari ini kami akan membahas tentang transformasi menuju cloud. Terima kasih, Abby. Mungkin kita berpikir migrasi mungkin terlihat sederhana, memindahkan data dalam satu langkah seperti ini. Namun kenyataannya lebih kompleks. Dan bahkan ketika Anda sudah mengetahui arah dan ruang lingkup Anda, masih banyak kerumitan logistik dan teknis yang harus diatasi. Pindah memang sulit. Pikirkan saat-saat ketika Anda pindah rumah, memindahkan meja-meja itu ke kantor, sampai ke sini untuk acara tim 2 di 3. Ada banyak waktu, tenaga, drama. Tapi begitu kita sampai, kita semua menghargai betapa berharganya perjalanan itu. Jadi saya ingin mengingatkan Anda, kenapa kita melakukannya. Dan jawabannya adalah, kami selalu melakukannya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Atau seperti yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita mengubah diri kita menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini kita akan melewati proses pembuatan cetak biru. Cetak biru membantu Anda mendeskripsikan dari mana Anda berasal dan kemana Anda akan pergi di masa depan dengan Atlassian Cloud. Yang paling penting, itu akan membantu Anda menemukan alasan dan cara untuk melakukan langkah tersebut. Dan untuk memulai, saya akan mengembalikan kepada Abi. Oke, lalu apa sebenarnya cetak biru ini? Jadi sebelum masuk ke seluk-beluk detail migrasi Anda, seperti bagaimana sebenarnya Anda akan memigrasikan data dari on-prem ke cloud, sebaiknya Anda mengambil langkah mundur untuk berpikir lebih strategis tentang migrasi Anda. Dan inilah sebenarnya cetak biru itu. Ini membantu Anda memastikan bahwa tujuan bisnis Anda selaras dengan strategi migrasi Anda, sehingga Anda dapat menjadikannya transformasi yang sesungguhnya. Mari gunakan analogi untuk menjelaskan maksud kami. Bayangkan Anda ingin membangun rumah baru. Anda tentu tidak akan memulai pembangunan tanpa membuat rencana terlebih dahulu. Tahap pertama adalah menentukan kebutuhan Anda. Memikirkan rumah idaman Anda untuk memaksimalkan kenyamanan. Contohnya, saya dan pasangan saya menganggap anjing kami seperti anak, jadi kami ingin ruangan luar yang luas dan tempat tidur khusus anjing. Setelah itu, Anda perlu merancang denah rumah Anda. Dalam konteks cloud, bagaimana tampilan tenant map Anda? Berapa instance dan produk yang Anda miliki? Bagaimana tata letaknya? Kemudian, Anda harus memikirkan jadwal project. Berapa lama proses ini akan berlangsung? Dan tentu saja ada detail konstruksi. Jika Anda membangun rumah, bagaimana proses pembangunannya? Namun jika Anda memindahkan data ke cloud, bagaimana Anda akan memindahkannya? Kami merangkum langkah-langkah ini menjadi 3 tahap dalam membuat cetak biru cloud. Pertama, desain portofolio, memikirkan kebutuhan dan tata letak Anda. Kemudian, mempertimbangkan seberapa cepat perubahan yang Anda butuhkan. Dan terakhir, metode migrasi. Kami akan membahas lebih dalam tentang masing-masing langkah, dan Jason akan memulai pembahasan pertama. Terima kasih, Abby. Mendesain portofolio sangat penting karena berkaitan erat dengan strategi bisnis dan cara kerja di masa depan. Jadi ini adalah tugas yang menantang. Pada tahap ini, kita perlu memutuskan apakah kita ingin memindahkan data apa adanya ke cloud atau melakukan transformasi saat migrasi. Jadi mengubah urutan adalah pilihan migrasi Anda dalam pengertian tradisional, bukan? Seperti tujuannya adalah untuk meniru. Dan ini bukan pilihan yang buruk jika Anda sudah mengoptimalkannya atau Anda tidak memerlukan perubahan. Namun, tentu saja ada ruang untuk perbaikan. Maka dari itu, mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk bertransformasi saat memindah ke cloud, seperti memperbarui arsitektur atau mengubah metode kerja. Semua pilihan tergantung pada kebutuhan perubahan Anda. Mari saya berikan beberapa contoh. Misalnya sebuah perusahaan telah mengakuisisi beberapa entitas di lokasi yang berbeda dan ingin mengintegrasikan semua entitas tersebut dalam satu platform cloud untuk meningkatkan kolaborasi. Lihat, perusahaan yang sama mungkin memerlukan strategi berbeda di waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya perusahaan yang sudah go internasional tetapi ingin meningkatkan kompetitif di pasar lokal. Mereka mungkin memilih untuk memberikan otonomi lebih kepada masing-masing cabang dengan memiliki platform cloud tersendiri. Sebagai contoh lain, ada 2 tim produk yang sebelumnya berbagi satu server. Mereka sering bertengkar mengenai pengaturan server. Ketika beralih ke cloud, mungkin lebih baik jika masing-masing memiliki ruangannya sendiri. Di sisi lain, ada unit bisnis yang sangat mementingkan privasi. Mereka mungkin tidak membutuhkan banyak perubahan saat migrasi. Jadi tidak apa-apa untuk memindahkannya ke cloud, kemungkinan waktu dan tempat yang berbeda.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pentingnya memikirkan ke depan dan menyesuaikan strategi migrasi dengan kebutuhan bisnis di masa depan. Dan disitulah transformasi menjadi sangat berguna karena memberikan Anda kemampuan untuk merespons perubahan tersebut dan mengoptimalkan cara kerja Anda. Adalah berwaspada presentasi yang Anda saksikan, ada banyak perbedaan antara server dan cloud. Satu hal yang ingin saya tekankan, khususnya berkaitan dengan desain portofolio, adalah fitur multi-site. Pada sistem on-prem, Anda cenderung mendapatkan arsitektur dengan instance yang lebih sedikit dalam cetak biru. Hal ini disebabkan oleh biaya lisensi dan perangkat keras. Namun, ada banyak pelanggan on-prem kami yang memiliki cetak biru transformasi multi-site. Dan hal ini menunjukkan bahwa ada banyak manfaat yang bisa didapat selain biaya lisensi tambahan dan pemeliharaan perangkat keras. Dan disinilah cloud membawa perubahan besar, bukan? Karena Anda dapat dengan mudah membuat situs cloud sebanyak yang Anda inginkan tanpa biaya tambahan jika menggunakan enterprise cloud kami. Artinya, Anda hanya membayar sekali per pengguna, tidak peduli berapa banyak situs yang Anda gunakan. Dan ini memberi Anda banyak sekali kebebasan dalam merancang dan mengimplementasikan arsitektur yang paling sesuai untuk Anda di masa depan. Iya, jadi itu beberapa teori. Saya ingin membagikan contoh dari pelanggan kami, Greg dari Splunk. Awalnya, servernya tampak seperti permainan Jenga. Dia menyadari bahwa mengangkat dan memindahkannya ke cloud bukanlah ide yang baik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meluncurkan situs berdasarkan tipe tim. Dia memiliki situs cloud untuk tim layanan dan situs lain untuk tim DevOps, masing-masing dioptimalkan sesuai kebutuhan mereka. Pendekatan ini memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan mengoptimalkan biaya untuk aplikasi pihak ketiga. Namun transformasi Greg tidak berjalan lurus. Dia berbagi, terima kasih kepada Greg karena mengizinkan kami berbagi ini dengan Anda semua. Seandainya kami menghabiskan lebih banyak waktu untuk merinci peta tenan. Kesepakatan kami dengan Atlassian mengikat kami dalam kontrak 2 tahun yang pada dasarnya menetapkan metode server dalam cloud. Dia mulai dengan pendekatan transpose, tetapi segera menyadari bahwa bukan itu yang dia inginkan. Jadi inilah yang kami lakukan bersama Anda hari ini, yaitu membuat cetak biru cloud yang akan membantu Anda menyempurnakan peta penyewa dan memperbaiki arsitektur Anda. Jadi sekali lagi, itulah desain portofolio. Pikirkan tentang cara kerja Anda di masa depan saat melakukan bagian latihan ini. Aku akan menyerahkannya kembali pada Abby, yang akan membawa kita ke langkah selanjutnya. Lanjut ke langkah kedua, tingkat perubahan. Tidak seperti langkah pertama, di mana kami menekankan transformasi, langkah ini sepenuhnya terserah Anda, dan apa yang terbaik untuk organisasi Anda. Dan ketika tiba saatnya, Anda sebenarnya punya 2 pilihan. Apakah Anda ingin bergerak cepat atau secara bertahap? Dan inilah yang kami maksud dengan hal itu. Jadi perlu diingat bahwa ini benar-benar berlaku jika Anda memiliki banyak produk atau beberapa instance. Tentu saja, jika Anda hanya memiliki satu produk migrasi, Anda akan berlangsung cepat. Namun ide dasarnya adalah bahwa transformasi yang cepat akan terjadi dalam waktu yang lebih singkat, dalam beberapa minggu, paling lama beberapa bulan. Anda mencoba memaksakan migrasi data tersebut ke dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Migrasi bertahap mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan, bahkan mungkin beberapa tahun. Dan kami melihat pelanggan memilih pendekatan ini karena sejumlah alasan. Mungkin Anda ingin mengelola risiko dengan proses manajemen perubahan. Anda mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan transformasi penuh. Anda mungkin juga memiliki beberapa tim yang siap untuk berpindah ke cloud saat ini, namun tim lainnya belum cukup siap. Jadi Anda bisa memulai dengan memindahkan tim yang siap untuk cloud. Dalam memilih pendekatan bertahap ini, Anda tidak perlu khawatir tentang keterhubungan produk Anda. Kami menawarkan terowongan aplikasi yang memastikan server atau produk pusat data Anda tetap terkoneksi dengan cloud dengan aman selama transisi. Jadi, saat Anda melakukan transisi bertahap, Anda masih dapat menghubungkan produk-produk tersebut. Pertimbangan akhir dalam langkah ini adalah, adakah bagian-bagian yang bisa Anda mulai dari nol? Haruskah semua data Anda pindah dari on-prem ke cloud? Atau adakah tim yang bisa memulai instance cloud yang baru? Pendekatan seperti ini dapat mempercepat transisi Anda ke cloud. Sekarang mari kita dengarkan Jason yang akan membahas langkah ketiga. Terima kasih kami Abby. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana kita memindahkan seluruh data. Untungnya kami telah bersusah payah mengembangkan serangkaian alat migrasi cloud untuk memudahkan Anda memindahkan Jira, Confluence, dan Bitbucket, serta aplikasi lainnya. Kami ingin memberi Anda kemampuan untuk memindahkan seluruh data Anda di seluruh portofolio Anda ke cloud. Kami ingin memastikan bahwa Anda dapat melaksanakan semua transisi ini yang akan Anda bangun berdasarkan cetak biru Anda. Jadi saya ingin berbagi dengan Anda beberapa kemajuan yang telah kami capai di sini. Jadi yang pertama adalah meningkatkan pengalaman ya, membuatnya lebih mudah, lebih dapat diprediksi. Kami telah berinvestasi dalam stabilitas platform yang lebih baik,
fitur yang bisa mencegah kegagalan migrasi. Dan dibandingkan dengan tahun lalu, kami telah meningkatkan keberhasilan migrasi sebesar 30%. Plus prosesnya kini 10 kali lebih cepat. Ini berarti Anda dapat fokus pada hal-hal lain sementara migrasi berlangsung. Kami juga telah meningkatkan cara kami memindahkan data dalam jumlah besar. Salah satu metodenya adalah dengan memigrasikan data terlebih dahulu yang dapat mengurangi gangguan hingga lebih dari 80%. Selain itu, kami juga baru saja mempertimbangkan beberapa API migrasi publik. Kami tahu bahwa pelanggan ingin melakukan berbagai hal dengan aplikasi, sistem, dan skrip yang dipesan lebih dahulu. Silakan lihat presentasi Ed dari Netflix. Dia melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal ini, membangun beberapa hal di sekitar asisten migrasi cloud Jira. Selain itu, mitra solusi, mitra marketplace dapat memberikan beberapa layanan atau fitur yang dapat memudahkan migrasi Anda. Namun banyak fitur lain yang tak sempat saya jelaskan. Jadi, kunjungi booth Move to Cloud untuk informasi lebih lanjut. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda tentang apa yang seharusnya kami tambahkan ke dalam roadmap kami. Jadi menata ulang arsitektur Anda mungkin terasa sedikit menakutkan. Untuk membantu hal tersebut, kami telah mengumpulkan sumber daya ini. Ini adalah sesi Miro interaktif. Anda bisa mengakses melalui tautan ini dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan Anda. Jika Anda tidak menggunakan Miro, Anda masih dapat mengunduh versi PDF atau gunakan metode konvensional dengan spidol dan whiteboard. Sekarang, yang terbaik adalah melakukannya sebagai serangkaian workshop, mungkin masing-masing 1 atau 2 jam. Pelajari, diskusikan, dan sempurnakan desain Anda. Jadi saya ingin memberi Anda demo singkat tentang cara kerjanya. Jadi tahap pertama, mendesain portofolio Anda. Semuanya adalah menciptakan arsitektur impian di cloud. Fokuskan pada visi masa depan Anda tanpa terbebani oleh keterbatasan saat ini. Bagaimana cara terbaik untuk Anda bekerja? Anda dapat mengambil beberapa ikon di sana, memaparkan footprint Anda, berbagai produk, berbagai situs yang akan Anda miliki. Bagian kedua, kembalilah dan lihat apa yang Anda miliki di server Anda. Jadi, beberkan instance-nya. Dan sekali lagi, ambil ikon untuk menunjukkan sumber Anda. Selanjutnya, gabungkan semua itu ke papan yang sama. Dari sini, Anda dapat melihat transisi yang perlu dilakukan. Kemudian, catat semua aplikasi dan integrasi. Sistem migrasi Jira Conference Cloud kami memiliki fitur untuk membantu Anda dalam hal ini, meski terkadang memang perlu beberapa iterasi untuk memutuskannya. Sekarang, yang ingin kami lakukan adalah mulai memikirkan transisinya, bagaimana data tersebut akan berpindah dari server ke cloud. Jadi, mulailah menggambarnya, dan saat Abby menjelaskannya, juga tingkat perubahannya. Ada beberapa kode warna di sana untuk menunjukkan cepat bertahap mulai dari awal. Jadi Anda dapat melihat bagaimana kami sampai pada tenant map sekarang, yang menunjukkan server kami ke arsitektur cloud, transisi, dan laju perubahan perpindahan data tersebut. Ya, dari sana kita dapat mengambil cetak biru itu dan meletakkan rencana proyek kami. Mungkin terkesan dini untuk merencanakan pada tahap awal, namun saya menyarankan untuk melakukannya. Ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang proses ini. Ini bukanlah pendekatan yang kaku, ulangi beberapa kali untuk mendapatkan hasil terbaik. Dengan cara ini, Anda bisa merancang strategi cetak biru cloud yang matang dan mendalam, sembari menuju penerapan cloud. Kini, mari kita kembalikan lagi ke Abby. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kami menekankan pentingnya cetak biru cloud ini dalam proses transformasi? Ada beberapa alasan utama. Pertama, ini membantu menentukan titik awal dalam proses transformasi Anda, memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk langkah-langkah selanjutnya. Ini benar-benar sebuah kerangka kerja yang dapat terus Anda gunakan kembali selama migrasi saat Anda mulai memikirkan tentang migrasi data aktual dan migrasi aplikasi Anda dan hal-hal seperti itu. Alasan kedua adalah hal ini dapat membantu Anda menghindari hambatan yang mungkin muncul. Jadi jika Anda meluangkan waktu terlebih dahulu untuk benar-benar memikirkan secara strategis mengenai migrasi Anda, hal ini akan membantu Anda menghindari tantangan dan hambatan saat Anda menjalaninya. Dan alasan ketiga adalah ini sangat membantu Anda memaksimalkan ROI Anda. Ini mungkin alasan yang paling penting, bukan? Transformasi cloud seperti ini belum tentu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan Anda ingin memastikan Anda mendapatkan hasil maksimal dari langkah ini. Jadi dengan meluangkan waktu untuk memikirkan tujuan bisnis dan cara kerja Anda, serta bagaimana Anda benar-benar ingin mempersiapkan diri untuk sukses di cloud, Anda dapat memastikan bahwa Anda memaksimalkan manfaat atas investasi Anda untuk proyek transformasi cloud ini. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan hari ini. Sebagai langkah berikutnya, ada beberapa diskusi yang kami rekomendasikan untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang proses migrasi. Beberapa mungkin sudah berlangsung dan beberapa akan datang. Jika Anda tertarik dengan papan Miro yang disebutkan Jason, Anda bisa mengunjungi tautan yang tersedia. Jika Anda ingin mendiskusikan lebih lanjut, silakan bergabung dengan kami di Booth Cloud Migration. Jika Anda bekerja dengan mitra solusi, bawalah mereka juga. Terima kasih.